hari ini saya diundang oleh Kementerian Kebudayaan untuk rilis atau launching dari vinyl lagu Indonesia Raya, yang mana ini agak spesial, langka, karena ada lagu yang Indonesia Raya yang 3 stansa, dan ini ini dirilis spesial di dalam rangka Hari Musik Nasional oleh Kementerian Kebudayaan. Tadi diresmikan oleh Pak Fadlizon, terus kami diberi kesempatan untuk dibagikan ini vinilnya. Mas, melihat apresiasi dari Kemenbud membuat vinyl ini, ya. Mas Pio melihat seperti apa? Ya, kita ngelihat sih ini satu penghargaan atas karya seni ya. Penghargaan atas karya seni yang memang yang sudah diakui atau diresmikan sebagai lagu kebangsaan, sebagai lagu nasional. Jadi ya ini bentuk apresiasi yang luar biasa dari Kementerian Kebudayaan, dari pemerintah. Mas, melihat Hari Musik Nasional di hari ini, untuk Mas Pio sendiri seperti apa sih melihat musik setiap tahunnya berbedanya zaman? Ya, perbedaannya masih tetap sih, belum ada perbedaan karena kita masih memperjuangkan hak para pencipta lagu. Saya sebagai Ketua Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia merasa bahwa penghargaan atas karya cipta itu masih kurang sekali, dan literasi atau edukasi tentang penghargaan atau tentang karya cipta itu masih belum bisa diapresiasi oleh banyak orang, terutama oleh industrinya sendiri. Tadi kan Pak Menteri juga sempat bilang bahwa akan mengawal menjamin hak dari musisi gitu ya. Harapannya Mas Pio sendiri seberapa pengennya seserius apa gitu pemerintah untuk bisa membenahi yang sekarang masih? Jadi sekarang ini pemerintah, terutama dari DPR ya, sedang melakukan upaya untuk merevisi atau pembenahan untuk Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014, yang mana revisi ini tentunya setelah melalui proses yang panjang, karena kemarin itu sempat terjadi banyak permasalahan, terjadi banyak pelanggaran hak cipta, terjadi banyak gonjang-ganjing tentang tata kelola royalti performing right untuk untuk para pencipta lagu. Jadi melihat kegelisahan itu, akhirnya pemerintah bersama dengan DPR menginisiasi untuk melakukan revisi Undang-Undang Cipta. Jadi saya pikir ini berarti ada komitmen dari pemerintah, dalam hal ini tadi apa yang disampaikan oleh Pak Fadlizon, memang ada komitmen dari pemerintah untuk membenahi ini supaya tata kelola royalti di musik Indonesia akan semakin baik. Pak, sudah berkoordinasi juga dengan orang LMKM belum sih terkait masalah yang kemarin? Ya, sekarang sih terutama sih kami dari asosiasi masih selalu bertentangan ya. Ini tadi aja kita masih bicaranya masih ngotot-ngototan gitu. Jadi saya rasa sih apa yang harus dipertentangkan gitu loh kan, dari aksi udah jelas sikap kita adalah untuk memperjuangkan hak cipta. Sedangkan kalau umpamanya dari LMKN itu mereka mengklaim bahwa mereka memperjuangkan hak cipta yang sebelah mana gitu, hak cipta yang bagian mana, karena apa yang dikelola oleh LMKN saat sekarang ini adalah royalti dari pencipta lagu itu sendiri. Jadi itu yang kita mau pengen, ada transparansi, ada proses proses keterbukaan dalam pemungutan, dalam pengolahan data, dalam pendistribusian. Kita mau pengen tahu. Jadi setiap kali ketemu sama orang LMKN selalu udah pasang muka ini aja, pasang barrier aja gitu. Sampai hari ini masih begitu. Jadi saya rasa sih kita pengen banget pemerintah benar-benar mendukung gerakan kita gitu, mendukung perjuangan kita. Tapi kan kita kemarin sudah ketemu dengan Menteri Ekraf, terus sudah ketemu dengan Menteri Hukum Pak Supratman juga sudah, terus kemarin terakhir kita bertemu dengan Kapolri juga sudah. Jadi ya kita mohon dukungan dari pejabat-pejabat atau dari pemerintahan untuk mensupport kita dalam perjuangan hak cipta ini. Mas Pio, RUU kan lama tuh mungkin penyusunannya gitu. Kalau sekarang yang paling urgent itu yang Mas Pio rasa, misal mungkin dari PP atau Kepmen sendiri, apa sih yang harus ada nih sekarang yang kalau saya
lihat ya, kalau umpamanya revisi Undang-Undang Cipta berarti otomatis PP-nya tidak berlaku karena ada apa namanya, ada Undang-Undang Hak Cipta yang baru kan. Tapi kalau umpamanya hanya direvisi PP-nya, Undang-Undang Ciptanya tetap. Jadi yang kita lakukan adalah kita memohon, kita apa namanya, berusaha untuk revisi Undang-Undang Cipta ini harus berjalan supaya PP-nya juga tidak akan berlaku juga. PP dan bawahnya juga tidak berlaku karena permen kan juga di bawahnya PP. Jadi kalau umpamanya revisi Undang-Undang Cipta, umpamanya di situ disebutkan, karena harapan kita aksi itu ingin supaya untuk menggunakan karya cipta, untuk menggunakan lagu dari pencipta lagu harus mendapatkan izin. Itu yang penting. Jadi itu harus benar-benar ditegaskan di situ. Karena sekarang yang di Undang-Undang Cipta itu masih ada yang menganggap pemahaman yang berbeda. Jadi ada yang bilang tidak perlu pakai itu, padahal di dalam Undang-Undang Cipta itu jelas ada izin. Cuman itu tadi apa namanya, carut marut itu karena pemahaman orang yang masing-masing punya pemahaman sendiri. Mas Dhani juga bilang tegas bahwa dia tidak suka dengan penyanyi yang tidak menghargai pencipta lagu. Ya. Mas Bio setuju nggak dengan hal itu? Setuju. Karena ini bagian dari apa namanya, proses peradaban lah, saling menghargai, punya adab, punya etika. Tadi sore kebetulan aja handphone saya mati. Tadi sore itu Ari Lasso baru aja minta saya untuk menggunakan lagu Menjaga Hati. Baru tadi sore. Dan ada capture-annya, nanti boleh dilihat di Instagram saya. Itu dia bilang mau pakai lagu Menjaga Hati. Berarti dia kan ada adabnya, ada etikanya. Ada bagian dari peradaban manusia adalah untuk saling menghargai apa namanya, hak orang lain ya, termasuk karya cipta itu kan hak apa namanya, para pencipta lagu. Mas Netizen juga banyak yang bilang bahwa pencipta lagu banyak yang lebih apa ya, dibanding penyanyi pasti lebih kayak penyanyinya. Yeah. Nah, Mas Bio melihatnya seperti apa, Mas? Maksudnya komen-komen. Ya, memang nggak bisa dipungkiri bahwa ada disparitas atau ada kesenjangan antara penyanyi dengan pencipta lagu. Jadi seolah-olah ada kayak jarak yang besar banget dari ekonominya, dari apa namanya, dari kesejahteraannya itu beda banget. Jadi saya mau pengen at least setidaknya pencipta lagu itu punya hak yang wajar lah. Maksudnya dengan porsinya dia sebagai pencipta lagu, dia dapat kewajaran gitu. Tapi ini sama sekali tidak ada kan. Ada yang sampai royaltinya hanya 0. Saya cuma 125.000. Jadi ini yang apa namanya, yang melihat orang dari jauh ini pasti akan merasa kasihan ya pencipta ya. Itu aja sih. Jadi orang akan menaruh rasa simpati kepada pencipta. Nah, kalau ini sudah kita benahin, tata kelolanya sudah kita benahin, pemikiran, pemahaman seperti itu pasti udah nggak ada lagi. Rasa-rasa sebenarnya, oh udah sekarang udah pencipta udah sejahtera. Itu harapan kita sih. Mas